Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen piutang. Apakah kalian tahu apa sih itu manajemen piutang? Manajemen piutang adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi akuntansi dan keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang bijak dan memantau kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang manajemen akuntansi. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen piutang. Manajemen akuntansi memiliki tujuan dan fungsi krusial dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan tentang perincian mengenai tujuan dan fungsi manajemen akuntansi. Tujuan manajemen piutang adalah mengambil keputusan yang bijak. Tujuan utamanya yaitu manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Memantau kinerja, tujuan lainnya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Perencanaan keuangan. Manajemen piutang membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, perencanaan investasi, dan pengevaluasi operasi, pembiayaan, pengungkapan kepada pihak luar. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan pada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kepatuhan hukum. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Manajemen model kerja. Salah satu tujuan pentingnya adalah memastikan bahwa memiliki model kerja yang cukup untuk menjalankan operasinya tanpa hambatan. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen piutang. Yang pertama, mencatat transaksi. Manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lain-lain. Yang kedua, pengelolaan data. Data keuangan yang dikumpulkan harus diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ini melibatkan analisis yang pengaturan data keuangan, penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen akuntansi adalah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, memantau anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam memantau anggaran perusahaan, membandingkan hasil aktual dalam anggaran, dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat, manajemen pajak. Ini merupakan perhitungan dan laporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalisir kewajiban pajaknya secara legal. Selanjutnya itu ada perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru, mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial, audit. Manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada evaluasi kerja. Manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kerja staf akuntansi dan tim akuntansi serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Manajemen utang ini melibatkan pengelolaan utang
Perusahaan memutuskan opsi biaya yang paling efisien dan mengelola kewajiban keuangan. Perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, membantu dalam merancang strategi keuangan, penilaian risiko, manajemen akuntansi, membantu dalam menilai risiko keuangan yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan membantu dalam mengembangkan strategi pengelolaan risiko dengan menjalankan tujuan dan fungsi ini dengan baik. Manajemen akuntansi memberikan rancangan kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan memantau kinerja organisasi. Selanjutnya itu ada tugas seorang manajemen keuangan. Yang pertama, melakukan analisis biaya adalah pendekatan sistematis yang dipakai untuk memikirkan apa sekiranya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini memanfaatkan untuk menentukan mana opsi yang diberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Yang kedua, melakukan perencanaan strategi. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk periode dan juga membuat keputusan dalam melokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan strategi. Perencanaan strategi ini juga dapat diluas ke dalam arah pemanduan implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat jumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategi agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan. Yang pertama ada Grand Plan Consideration atau GPK. Tujuan dari metode GPK ini yaitu memberikan informasi dan analisis berguna, bermanfaat, pastinya akurat untuk para akuntansi serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja internal seperti pengontrol kualitas, manajer proyek dan juga manajer pabrik. Yang kedua, akuntansi biaya. Berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas, akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisiensi. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lainnya bersama dengan kondisi normal. Yang ketiga yaitu ada akuntansi konsumen sumber daya. Keberadaan teori akuntansi sumber daya ini dianggap menggambarkan pendekatan akuntansi manajemen yang dinamis, terintegrasi dan komprehensif dan mampu menyediakan informasi pendukung keputusan bagi manajer untuk mengoptimalkan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.